Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi tentunya di program kesayangan kita, yakni Mak Bicara, Makassar Bicara di Fajar TV. Selain Anda bisa saksikan di Fajar TV, Anda bisa juga mendengarkan di 89,3 dan tentunya di YouTube channel Fajar TV Makassar bersama saya Redias Adi Zahril. Hilangnya ketersediaan premium di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) membuat sopir PT-PT terpaksa beralih menggunakan Pertalite yang tak disubsidi. Akibatnya, biaya operasional angkutan umum pun menjadi naik. Tak heran jika 2 pekan terakhir harga angkot atau PT-PT di Kota Makassar mengalami penyesuaian tarif sebesar Rp2.000. Sebenarnya belum ada keputusan resmi dari pemerintah terkait kenaikan tarif ini. Olehnya itu, kita akan menggali lebih dalam di balik alasan kenaikan tarif ini, ya, meski belum ada keputusan resmi. Nah, di tengah-tengah kita ini sudah ada narasumber yang tentunya akan membahas hal ini bersama Bapak Ketua Organda Makassar, Bapak Zainal Abidin, selaku organisasi Angkatan Darat, ya Pak ya. Angkutan Darat. Angkutan Darat, ya, seperti itu. Selamat sore Pak. Sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah Kita dilanda baik. hujan ya hari ini. Iya. Tapi tetap semangat Pak ya. Ya, tetap semangat. Ya, sejatinya sebetulnya pemirsa, hari ini juga kita sebetulnya kedatangan sejatinya Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, yakni Bapak Pak Iman Hud, tetapi berhubung beliau belum sempat memberikan respon ya terkait undangan kita ya mengenai hal ini, seperti itu. Nah, ini Pak, tema kita hari ini ya, pemirsa, premium langka, sopir angkut sesuaikan tarif. Nah, kalau kita berbicara tentang kelangkaan seperti ini sopir angkut pasti akan menyesuaikan tarif Pak, seperti itu ya Pak. Untuk pertanyaan saya ini, kenaikan tarif angkot ini banyak disorot. Itu bisa Anda jelaskan Pak, apa yang mendasari sebetulnya kenaikan tarif ini, seperti itu. Oke, jadi pada prinsipnya seperti ini, bahwa kita melihat kondisi di lapangan bahwa premium itu sudah langka, malah kita bisa lihat bahwa itu tidak ada. Pertamina sendiri tidak tahu bahwa antara ada dan tiada, ya kan, seperti itu. Orang mau minum katanya ada air, tapi mau minum tidak ada, kita tidak ada. Makanya antara ada dan tiada. Terlepas dari itu, bahwa premium langka maupun hilang di SPBU di Kota Makassar tidak disertai dengan pengumuman resmi dari pemerintah. Betul. Pertanyaan kami selama ini bahwa kenapa pemerintah diam, tidak melihat, tidak merespon keresahan masyarakat angkutan umum di Kota Makassar, ya khusus Kota Makassar, ya pada umumnya di Sulawesi Selatan. Karena di Sulawesi Selatan itu sudah memang semua SPBU sudah tidak ada premiumnya. Padahal Pertamina sendiri sebelumnya itu bahwa kita akan uji coba program Langit Biru di Kota Makassar dengan mencoba mengurangi kuota premium. Ternyata setelah melakukan promo Pertalite kepada angkutan umum, pastilah anggota kami menggunakan Pertalite karena harganya sama, yaitu 6.450. Awal program promo yang dilakukan oleh Pertamina dengan menunjuk program Langit Biru, karena dianggap bahwa premium itu ROM 88 itu sudah tidak lagi bersahabat dengan lingkungan. Ya, seperti itu. Sehingga kita diajak untuk menggunakan Pertalite. Setelah 2 minggu kemudian, Pertamina membuat promo, menarik promo kembali dari harga 6.450 itu menjadi 6.850. Ada kenaikan. Angkutan kami ini masih menggunakan Pertalite. Ya. 2 minggu kemudian, kalau kami tidak salah, Pertamina menarik lagi dengan harga 7.250. Di harga 7.250, anggota kami sudah banyak yang berteriak, kenapa seperti ini?
ada apa ini, yang gitu ya. Nah, menjelang kurang lebih 2 minggu juga harga 7.250, Pertamina mencabut sekaligus promo itu menjadi harga 7.850 dan menghentikan dan mentiadakan premium di seluruh Sulawesi Selatan. Maka bukan lagi langka, tetapi tidak ada. Tapi Pertamina menyatakan itu ada. Tapi pas kita mau pakai kan tidak ada. Makanya dianggap antara ada dan tiada. Nah itu. Anggota kami sudah dipaksakan, angkutan umum dipaksakan beralih ke Pertalite. Harga premium itu 6.450. Harga Pertalite 7.850. Berarti di sini ada selisih yang digunakan oleh anggota kami dari 6.450 menjadi 7.850. Memang secara resmi tidak ada pengumuman bahwa memang ada kenaikan BBM. Makanya memang ini menjadi polemik di masyarakat. Kenapa ini ada penyusunan tarif padahal tidak ada kenaikan BBM? Betul, tidak ada kenaikan. Jadi memang tidak ada sosialisasi dari pihak Pertamina atau pemerintah, Pak? Tidak ada. Makanya semua di kalangan masyarakat ini pada heran, ya kan? Tetapi kami dari Organda mencoba mengantisipasi pergerakan anggota kami setelah dia dipaksakan beralih dari harga 6.450 menjadi 7.850. Kalau kami tidak melakukan penyesuaian, jadi bukan kenaikan tarif ini, kami melakukan penyesuaian terhadap BBM yang kami gunakan. Betul. Ya, gunakan. Nah, kalau pemerintah atau Pertamina mampu mengembalikan kembali premium itu, maka tarif itu kami kembalikan lagi, disesuaikan kembali dengan harga BBM kembali. Betul. Ataukah Pertamina dalam hal ini ataukah pemerintah, silakan kalau memang ini premium dianggap sudah tidak sejalan dengan program Langit Biru atau sudah merusak lingkungan, maka kami dari angkutan umum siap untuk menggunakan Pertalite dengan disubsidi seperti dengan premium itu, harganya sama dengan 6.450. Oke, baik. Sama itu. Sebetulnya untuk para sopir angkot ini Pak, sebetulnya sejak tanggal berapa, per tanggal berapa ini menyesuaikan tarif untuk penumpang seperti kalau saya tidak salah itu kurang lebih 2 minggu ini. Intinya setelah Pertamina menarik promo itu, menarik promo dan harga Pertalite kembali 7.850 dan sudah tidak ada premium di SPBU. Maka 1-2 hari kemudian kami buatkan penyusunan tarif. Kenapa kami lakukan itu selaku Ketua Organda Makassar, selaku organisasi angkutan darat, untuk menghindari ya adanya pergesekan antara penumpang dengan sopir. Betul. Kemudian yang kedua, kami tidak menginginkan para sopir ini ya memanfaatkan situasi kondisi karena ada kenaikan, artinya ada peralihan lebih mahal, kemudian dia seenaknya menaikkan tarif. Ya, makanya kami memberikan ketentuan bahwa contoh dari Malingkeri ke Sentral itu kenaikan 2.000, jadi 7.000. Kemudian dalam perjalanan ada yang turun di tengah jalan, itu 5.000 kan tidak ada masalah dan terjadi subsidi silang selama ini. Iya. Sebetulnya kalau kita berbicara tentang tarif 2 pekan belakangan ini kan terjadi penyesuaian. Ya. Itu sebetulnya seperti apa hitung-hitungannya Pak sehingga ditetapkan bahwa kenaikannya ini mesti Rp2.000 ya. adalah nilai yang tepat, mengapa bukan 1.000, 1.500 ya, betul. dan sebagainya. Jadi sesungguhnya sebenarnya kan ada kalkulasinya, ada dalam panjang kalau itu yang mau dibahas, dan itu pasti duduk bersama dengan Disub, tetapi pada intinya akan larinya ke sana juga. Jadi biaya operasional, berapa penumpang yang harus didapat dalam 1 hari, berapa bensin dibeli, berapa oli di dalam 1 bulan, bank dalam berapa bulan nanti diganti banyak dan seterusnya. Jadi banyak aspek yang harus dihitung untuk menghitung sebenarnya tarif. Makanya kalau itu kita tunggu, hasilnya akan ke sana juga ya, akan ke sana juga. Makanya untuk menghindari
hal-hal yang kami tidak inginkan di lapangan terjadi, kami langsung saja untuk memutuskan bahwa ini penyesuaian tarif kenaikan Rp2.000. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa memang kita tidak hanya berbicara dengan BBM-nya, ya kan? Bahwa ada BBM ini kita beralih ke Pertalite dengan harga lebih tinggi, bukan itu dampaknya saja, tetapi dengan berdampak kenaikan peralihan itu, semua ikut naik. Betul. Seperempatnya angkutan kami itu naik, bannya, olinya, ya, dan lain-lain. Ya. Makanya kita tidak hanya berhitung pada ada penyesuaian tarif ini akibat karena memang semata-mata kami beralih ke Pertalite dengan harga yang lebih mahal, tetapi kan mempengaruhi semuanya, ya toh? Betul sekali, Pak. Iya, mempengaruhi semuanya dari semua transportasi, semua pengangkutan itu kan berdasar dari minyak. Iya. Makanya semua beralih naik dengan adanya itu. Oleh karena itu, sesungguhnya kami ini di angkutan kota, khususnya di angkutan umum di Kota Makassar ini sangat patuhlah terhadap apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Salah satunya adalah ditiadakan premium, mereka tidak riak, ya kan? Menunggu, ya, menunggu. Dan sampai hari ini menunggu. Kalau ternyata nanti pemerintah mampu mengendalikan ya pengadaan premium ini maupun Pertalite dengan tetap mengedepankan subsidi, karena sampai hari ini kita masih ada subsidi di SDM mineral di Sulawesi Selatan, itu masih ada 54%. Oke, baik. Nampaknya Siap. perbincangan kita ini tambah menarik, Pak. Ya. Makin kesini makin menarik. Kita akan kembali, Pak, ya. Oke. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Mak Bicara, Makassar Bicara.